Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alina Seira dari kelompok 4 kelas A7A Universitas Bali Internasional selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang obat OAD golongan DPP4 inhibitor. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, APT Niputu Aryati Suryaningsih, SPAM MPAM Kebis, yang telah membimbing kami sehingga kami dapat melaksanakan pembuatan video ini atau pembuatan video presentasi ini dengan lancar. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang diawali dengan Iwayan Satyajaya Sentana dengan NIM 022, yang kedua Karindra Clara Puspita dengan NIM 024, yang ketiga Nika Dekmita Anggreni dengan NIM 025, kemudian saya sendiri Kadek Alina Seira Saraswati dengan NIM 026, yang kelima Ana Agung Istri Manestiawati dengan NIM 028, dan yang keenam Gusti Ayu Madediah Kumaradewi dengan NIM 030. Baik, selanjutnya masuk ke dalam materi yang akan diawali dengan pengertian DPP4 inhibitor yang akan dibawakan oleh rekan saya. Pengertian DPP4, inhibitor DPP atau gliptin adalah obat antidiabetik oral golongan baru yang tampaknya merupakan obat yang aman tanpa efek samping yang parah. Umumnya efek sampingnya terjadi seperti gangguan GI, infeksi, dan penyakit radang usus. Dipeptidil peptidase DPP4 adalah peptida amino glikoprotein transmembran yang diekspresikan secara luas oleh jaringan termasuk hati, paru-paru, ginjal, usus, limfosit, dan sel endotel dan dapat diukur di dalam plasma. Jadi DPP4 adalah protease serin yang diekspresikan pada permukaan sel, endotel, limfosit T, dan dalam bentuk sirkulasi. Farmakokinetika. Farmakokinetika inhibitor DPP4 berbeda satu sama lain berdasarkan sifat farmakokinetiknya. Berdasarkan waktu paru dan disosiasi enzim DPP4, obat ini diresepkan 2 kali sehari, sekali sehari, atau seminggu sekali. Alogliptin, evogliptin, gemigliptin, linagliptin, omarigliptin, sitagliptin, teneligliptin, dan trelagliptin memiliki waktu paru yang panjang dengan dosis sekali sehari. Omarigliptin dan trelagliptin diberikan seminggu sekali. Meskipun anagliptin, vildagliptin, dan saxagliptin memiliki waktu paru yang lebih pendek, mereka tetap terikat pada enzim DPP4 lebih lama dari yang diperkirakan oleh waktu parunya dan berdisosiasi secara perlahan. Farmakodinamik dan sifat terapi anti-inhibitor DPP4 adalah agen antidiabetes berbasis inkretin. Inhibitor DPP4 meningkatkan konsentrasi GPL1 dan GIP dengan menghambat aktivitas enzim DPP4 yang pada gilirannya meningkatkan sekresi insulin dari sel beta dan menurunkan glukosa darah. Inhibitor DPP4 memperlambat perkembangan T2DM dengan menjaga fungsi sel beta pankreas dibandingkan dengan agnosis reseptor GPL1. Kelompok agen antidiabetes berbasis inkretin lainnya, penghambat DPP4 dikaitkan dengan kepatuhan pasien yang baik karena pemberian oral dan risiko efek samping yang rendah. Karena efek insulinotropik dan penurunan glukosa GIP tidak ada pada T2DM, disimpulkan bahwa efek antihiperglikemik dari inhibitor DPP4 dimediasi oleh peningkatan konsentrasi GPL1. Inhibitor DPP4 dapat menimbulkan efek pada diabetes tipe 1 atau T1D, namun studi klinis menunjukkan beberapa hasil yang konversional. Patofisiologi, hipotesis yang berkaitan peran DPP4 pada diabetes yang didasarkan pada pengamatan bahwa DPP4 mengaktifasi sejumlah peptida yang terlibat pada keseimbangan glukosa. Peptida tersebut adalah glukagon, GPL1, dan GIP.
Ekspresi DPP4 di berbagai organ berbeda-beda. Pada organ-organ, ekspresi yang terjadi tergantung pada tipe sel, status diferensiasi, dan status aktivasi. Karena perbedaan distribusi dan kadar enzim ini, maka ekspresinya dapat ditemukan pada kanker, keganasan hematologi, penyakit autoimun, inflamasi, dan gangguan psikoneurodendrokin. Penelitian menunjukkan bahwa DPP4 inhibitor efektif dalam pengendalian kadar glukosa darah atau KGD dan memiliki efek samping yang relatif aman. Namun DPP4 dapat memetabolisme banyak peptida, masih dipikirkan mengenai keamanan pada penggunaan jangka panjang. Baik, yang berikutnya yaitu mekanisme kerja dari obat antidiabetik inhibitor DPP4. Inhibitor DPP4 dapat merangsang sekresi insulin dengan cara yang bergantung pada glukosa. Dengan menghambat enzim DPP4 yang dapat mengaktifasi inkretin. Sedangkan inkretin ini bersifat menstimulasi sekresi insulin dan menekan pelepasan glukagon. Obat ini tidak menyebabkan hipoglikemia. Dan inhibitor DPP4 juga dapat menurunkan sekresi glukagon yang berlebihan yang dapat diamati pada diabetes mellitus tipe 2. Baik, yang berikutnya yaitu mekanisme kerja obat yang berhubungan dengan patofisiologinya. Golongan tambahan adalah inhibitor enzim dipeptidil peptidase atau yang disebut dengan DPP4. Enzim dipeptidil dipeptidase ini berperan dalam konversi glukagon-like peptidase 1 atau yang disebut dengan GLP-1 yang menjadi metabolitnya. GLP-1 ini merupakan suatu hormon peptida yang berperan dalam stimulasi pelepasan insulin sehingga penghambatan terhadap enzim ini dapat mengatur kadar gula darah kepada penyerang diabetes. Melalui penghambatan degradasi GLP-1 oleh DPP4 inhibitor, maka GLP-1 ini sebagai endogen akan tetap pada kadar normal sehingga berpotensi sebagai antidiabetik. Baik, yang selanjutnya yaitu gambaran proses dari mekanisme kerja obat golongan DPP4 inhibitor. Nah, jadi adapun beberapa contoh obat diabetes dari golongan penghambat DPP4 yaitu ada alogliptin, sitagliptin, evogliptin, gemigliptin, omarigliptin, teneligliptin, trelagliptin, anagliptin, vildagliptin, dan sacagliptin. Nah, berikut adalah contoh gambar obat yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada alogliptin, dan yang kedua ada sitagliptin, dan yang ketiga ada evogliptin, dan yang keempat ada gemigliptin, dan yang kelima ada omarigliptin, dan yang keenam ada teneligliptin, dan yang ketujuh ada trelagliptin, dan yang kedelapan ada anagliptin, dan yang kesembilan ada vildagliptin, dan yang terakhir yaitu ada sacagliptin. Efek samping. Efek samping OAD DPP4 menurut studi mengusulkan obat diabetes yang mengandung inhibitor DPP4 yaitu 1. Meningkatkan risiko penyakit radang usus, 2. Infeksi, 3. Gastrointestinal, 4. Hipersensitivitas, 5. Reaksi terkait kulit, keganasan, 6. Toksisitas ginjal dan hati. Keunggulan. Inhibitor DPP4 mampu merangsang pelepasan insulin ketika gula darah meningkat yang terjadi setelah makan dan menghambat pelepasan glukosa dari hati. Kabar baiknya, obat diabetes golongan ini menyebabkan risiko hipoglikemia lebih rendah jika dibandingkan dengan obat diabetika golongan lain. Keuntungan lain dari terapi inhibitor DPP4 adalah
Kemampuannya sebagai terapi tunggal maupun kombinasi untuk tidak mengindukasi kenaikan berat badan seperti golongan obat antidiabetes mellitus lama. Jadi dari materi yang telah dibawakan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu obat OAD golongan DPP-4 inhibitor atau bisa disebut dengan gliptin adalah obat antidiabetik oral golongan baru yang aman tanpa efek samping yang parah. Umumnya seperti gangguan GI, infeksi, dan penyakit radang usus. Golongan obat ini terdapat pada obat alogliptin, sitagliptin, epogliptin, gemigliptin, omarigliptin, teneligliptin, trelagliptin, anagliptin, vildagliptin, dan sacagliptin. Obat golongan ini memiliki keunggulan yaitu mampu merangsang pelepasan insulin ketika gula darah meningkat yang terjadi setelah makan dan menghambat pelepasan glukosa dari hati. Kemudian, saran yang dapat diberikan yaitu saat menggunakan obat OAD golongan DPP-4 inhibitor, ini sebaiknya dikonsumsi sesuai dengan arahan dari dokter pemberi resep. Karena obat diabetes jenis ini dikonsumsi sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh dokter dan tidak bergantung pada jadwal makan. Selain mengkonsumsi obat secara rutin, pasien penderita diabetes juga disarankan untuk memeriksakan kadar gula darah secara rutin, menjaga pola makan rendah gula, olahraga yang teratur, serta melakukan perawatan kaki. Dan selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan materi pada presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 kelas A7A. Semoga kami dapat memberikan pengetahuan yang berguna pada presentasi kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami tutup dengan Parama Sakti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.